Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di lingkungan masjid sudah buat berbagai macam cara dengan sajadah, pakai sajadah masing-masing. Tapi ada sebagian masjid ketika sholat berjamaah atau yang lebih sering sholat Jumat ramai, tapi mereka sholat Jumat dengan menjaga jarak 1 meter di setiap shafnya. Itu bagaimana menurut Buya? Tolong penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, salat berjemaah adalah satu amalan yang sangat baik, afdol. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah dengan syarat timbul syiar. Di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan sedemikian. Artinya walaupun yang berjemaah itu 2 orang, satu masjid itu, maka telah gugurlah fardu kifayahnya. Ada berkumandang azan, telah gugurlah fardu kifayahnya. Di dalam pendapat Imam Syafi'i yang kuat, maka mesti separuh dari laki-laki di kampung itu berjemaah ke masjid, barulah gugur ke fardu kifayahan sholat berjemaah. Demikian salah satu keterangan yang kami nukilkan dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam masalah yang terjadi di luar kebiasaan, seperti misalnya ada wabah, maka tidaklah kita mesti mendatangi sholat berjemaah itu dengan memaksakan diri. Sebab ada uzur yang dibolehkan sehingga gugurnya kewajiban sholat berjemaah atau keafdolan sholat berjemaah itu. Bahkan sholat Jumat bisa gugur dengan adanya uzur. Misalnya sakit, orang yang sakit boleh tidak datang berjemaah atau menunggu orang sakit. Ada orang sakit sakaratul maut perlu ditunggu, sebab dia akan ditipu setan yang menyamar jadi bapak ibunya untuk menyesatkan dia dalam mati sehingga matinya menjadi mati yang sesat, su'ul khotimah. Maka kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan di telinga kanan orang yang hampir mati itu dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia terpelihara dari godaan setan. Boleh meninggalkan Jumat, sehingga dia sholat zuhur saja di sisi orang sakit itu. Hujan yang sangat lebat, sehingga kita bisa meninggalkan sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Atau ada bahaya di jalan, ada harimau misalnya lepas di jalan, atau ada perang, atau ada wabah, penyakit, itu kan bahaya, musyaqqat. Ada sesuatu yang berbahaya dan kita bisa meninggalkan sholat berjemaah. Kembali keadaan sekarang, ada wabah virus Cina atau disebut COVID-19 atau disebut virus corona ini, maka Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa virus ini ada musyaqqat yang bisa menggugurkan keafdolan sholat berjemaah ke masjid, bahkan sholat Jumat ditutup. Apakah pernah terjadi zaman Rasul? Ada terjadi. Hujan lebat aja terjadi. Bahkan ketika terjadi penyakit munmen di zaman Rasulullah juga terjadi. Dan itu ada yang nggak bisa bangun, memang nggak bisa mendatangi azan. Ada yang datang dengan merangkak, ada yang datang dengan dipapah orang, ada sholatnya duduk, ada yang sholatnya setengah duduk, separuh berdiri, kemudian duduk, nggak mampulah pada saat itu. Maka ketika terjadi wabah atau terjadi kesulitan-kesulitan untuk memenuhi sholat berjemaah di zaman Rasulullah SAW seperti hujan lebat dan sebagainya, begitu juga zaman Khulafaur Rasyidin, maka muadzin mengazankan satu kalimat yang berbeda dengan keadaan normal. Apa yang dibaca muadzin? Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di tempatmu masing-masing. Salatlah di tempatmu masing-masing. Itu sunnah. Ketika ada musyaqqat, ada kesulitan, ada bahaya yang mengancam, diazankan sallu fi rihalikum, sholatnya serentak tapi di tempat masing-masing, itu sunnah. Setelah selesai azan, mereka semua di rumah masing-masing wudu, kemudian mereka sholat sunat, kemudian sholat wajib, kemudian mereka berdoa serentak, naik doanya itu ke langit, naik sholatnya itu ke langit dari tempat yang berbeda-beda dari rumah masing-masing, tapi serentak, tetap juga berjamaah. Itu yang disunahkan oleh Nabi.
Nah, ketika kita kemudian membuat yang baru, kita datang ke masjid, bawa sajadah masing-masing, tapi sopnya 2 meter 2 meter. Ini menyalahi sunnah. Pertama, membahayakan diri. Kedua, sop itu tidak rapat. Kalau memang mau berjemaah di masjid, ya sawu sufufakum, sop itu rapat. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti tembok yang satu. Lah kita nggak berani rapat, takut penyakit. Yang paling bahaya hati was-was. Kita sholat tiba-tiba sebelah bersin. Waduh, corona menyebar ini. Sudah tercabut kekhusyukan. Khusyuk tercabut. Jadi muadzin tetap azan, menyerukan sholat tetap. Tapi sholatnya sallu fi rihalikum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sholat masing-masing. Nah, inilah yang diajarkan oleh sunnah. Kita datang ke masjid, sholat, tapi was-was, ketakutan kena corona atau penyakit wabah, sopnya jauh-jauh, yang bersin langsung dijauhi. Ada yang selesai sholat, kamu bersin, dimarahi, nggak usah datang kamu kemari. Loh, bukan dia saja yang nggak usah datang yang bersin itu, kitanya pun nggak usah datang. Yang bersin dianggap akan menularkan, dan kita sendiri mendatangi sesuatu yang bisa menularkan kita. Dua-duanya dilarang. Jangan kita mendatangi sesuatu yang bisa menularkan penyakit, dan kita jangan menularkan penyakit. Menularkan penyakit tidak boleh, mendatangi supaya ketularan juga tidak boleh. Ketika terjadi satu wabah di satu negeri, kita nggak boleh datang ke tempat itu. Dan kalau kita di tempat itu sedang terjangkit wabah, kita nggak boleh keluar ke tempat lain. Dua-duanya nggak boleh. Nah, kalau di luar sini, di luar rumah kita ada wabah, ya kita di rumah, di dalam rumah. Keluar rumah kena wabah, nggak boleh. Atau kita sudah kena, ya sudah kena, kita isolasi diri. Jangan kita membawa wabah keluar. Dua-duanya dilarang Rasul. Ketika kita menjalankan sunnah Rasul, ada kejayaan. Ketika kita taat pada ulama-ulama kita, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi, mau sama siapa lagi kita mau taat? Kita bukan ulama, ya kita taat fatwa ulama. Apalagi keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ijtimaiyah, enggak satu orang yang memutuskan, 50 lebih anggota majelis fatwa yang semuanya adalah pakar-pakar dari 60 ormas Islam yang ada di seluruh Indonesia yang duduk sebagai perwakilan di Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa. Dan insya Allah selama saya bergabung di Majelis Ulama Indonesia 22 tahun, fatwa kami nggak pernah dibayar, nggak pernah kami berfatwa itu demi untuk cari duit, enggak. Majelis Ulama Indonesia tidak digaji, 1 rupiah pun nggak digaji. Ini semata-mata betul-betul berkhidmat kepada agama dan kepada kemaslahatan umat. Kita himayatul ummah. Salah satu tujuan Majelis Ulama itu adalah kerjanya adalah himayatul ummah, menjaga umat dari kerusakan-kerusakan akidah, syariah, dan adab, yaitu akhlak. Demikian, mudah-mudahan percayaan bisa memuaskan. Mari kita tahan nafsu kita sholat di rumah masing-masing sampai ada pengumuman dari pemerintah kita dan Majelis Ulama Indonesia bahwa wabah virus Cina COVID-19 atau virus corona ini telah berlalu, sehingga muazin mencabut kalimat sallu fi rihalikum, salat di rumah masing-masing itu dicabut. Kembali normal, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya Tengku Zulkarnain mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.